Tentang seradranan, ini peninggalan dari zaman Majapahit. Dari kata seradra, seradra itu upacara memperingati orang meninggal. Ya. Nah sekarang menjadi sadranan. Maka sadranan itu kan diadakan di makam. Ya. Dan kemudian karena sadranan itu melibatkan orang banyak, sama-sama tujuannya, maka kemudian ada komponen-komponen yang dikaitkan dengan sadranan itu sendiri, misalnya makanan itu. Nyadran bagi saya tidak hanya sekedar menziarahi pusara anggota keluarga, namun tradisi ini menjadi wujud pemuliaan, penghormatan, pelepasan kerinduan yang mendalam, dan ungkapan rasa kasih sayang tentang mereka yang telah berpulang. Jadi sadranan itu dari dulu itu mendoakan para nenek moyang, para orang tua, simbah-simbah kita yang sudah meninggal dunia. Kita ke makam, bersih-bersih, dan kita merawat makam itu. Kita mengadakan sadranan itu, kita mendoakan untuk para nenek moyang, para leluhur, para orang tua, simbah-simbah, agar semua amal kebaikannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang banyak kita mengalah berkah, supaya memberkahi atau barokai kepada kita yang masih hidup. Di sadranan itu, situ ada makanan lokal yang mungkin masih bertahan, itu seperti mento. Ada yang mengatakan tonto, ada yang mengatakan mento, banyak sekali namanya. Jadi mungkin lain wilayah, lain nama. Ya, kalau tradisi sadranan di tempat kami itu ibu-ibu yang memasak ingkung dan menyiapkan makanan untuk kenduren sadranan. Kalau makanan khas tradisi di sini adalah mento. Mento itu dibuat bahannya dari parutan singkong, kelapa, sama kacang tanah. Kalau tradisi menyajikan ingkung dan mento sudah ada dari dulu, tiap bulan ruah. Itu istilahnya ya sudah menjadi tradisi yang wajib dihidangkan. Yang namanya mento, itu bentuk ketahanan pangan, itu bahan bakunya sangat mudah dan itu sangat awet. Kalau sekarang ya memang mungkin disepelekan, kalah dengan makanan-makanan mungkin modern. Untuk menyambut acara punggahan, kami sebagai ibu rumah tangga mempersiapkan tumpeng, kemudian kami merebus ingkung dan masak sayur dan sebagainya. Kegiatan seperti itu sudah menjadi tradisi dari orang tua dulu, sehingga kami sebisanya harus meneruskan kegiatan itu agar tradisi tidak berhenti, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan terus sampai sekarang. Ketika masyarakat mau mengadakan acara unggahan, ini sebenarnya hanya wujud kebersamaan dari semua warga, yang intinya bahwa masyarakat itu menghendaki sesuatu yang dilaksanakan benar-benar didapatkan dari apa yang dilakukan dengan acara ini, dengan acara unggahan ini. Nah, dalam hal itu sesungguhnya dari sajian ini loh yang merupakan kebersamaan kita. Mari kita coba dengan cara bersedekah bersama-sama, sehingga semua warga masyarakat merasa bahwa mereka ada rasa guyub rukanya. Inilah sesungguhnya makna dari kebersamaan yang merupakan rangkaian dari hajat sedekah. Tumpeng sama ingkung itu namanya tumpeng rasul. Maksud dan tujuannya itu bentuk bekti, rasa syukurnya, istilahnya kita menghargai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya rasul. Nah itu dari kata rasul tadi. Jadi kita mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad agar kita semua diberi syafaatnya. Nah, di situ kita wujudkan. Itu sebenarnya sebagai sarana doa kita. Jadi mungkin bisa dikatakan doa itu harus pakai sarana atau mediasi biar cepat sampai, kan gitu ya. Terus setelah itu
ya kita makan bersama. Jadi kita makan untuk semua yang hadir di situ. Ngingi sadranan ing masyarakat kula Beto Tenongan menika wonten jajanan pasar kalih buah-buahan saha daharan tradisional ingkang dipun buat piyambak lan ugi ingkang dipun wajibaken menika beto ingkung kalian tumpeng. Di sadranan itu, di makam kita membawa makanan itu banyak sekali, macam-macam makanan. Itu ada buah-buahan, kemudian ada juga jajanan pasar. Jajanan pasar itu ada makanan-makanan yang disukai oleh anak-anak. Kenapa kita sediakan makanan seperti itu? Ya anak-anak nanti biar senang ke situ. Kita ajarin anak-anak itu sering ke makam, kemudian disuguhi makanan yang seperti itu, berarti kan rasa antusiasnya anak-anak itu ada. Itu untuk jajanan pasar. Kemudian juga ada makanan-makanan yang bikinan, itu ada sengkolon, ada jenang, ada emping. Kalau emping itu biasanya kita beli. Ya kalau dikumpulkan di makam di situ, yang jenisnya makanan itu mungkin lebih dari 50-an jenis. Tapi yang paling pokok itu yang tidak bisa ditinggalkan adalah tumpeng, ingkung, sama pelengkap kita makan. Ada sayur, ada lauk-lauk yang lain, nah itu sebagai pelengkap. Tapi itu tetap siapapun yang ke situ niatnya sedekah pasti bawa tumpeng dan ingkung. Seiring itu perkembangan zaman ya di Cepogo itu ada apa istilahnya sadranan tapi tidak ziarah makam. Itu agar tidak punah dimakan zaman, kita mengadakan festival. Festival ya, tidak harus ke makam ya. Yang namanya festival itu kan kita lebih ke pariwisatanya. Di situ menampilkan budaya lokal, budaya itu budaya Tenongan. Jadi mungkin bisa mengundang banyak tamu mungkin dari luar daerah atau turis atau siapapun atau pejabat negara. Kita datangkan, bisa datang ke situ biar lebih tahu ini tradisi lokal di sini, kearifan lokal bisa terus berkembang. Dan kita suguhi budaya-budaya Gramben atau yang lain di situ. Jadi makanan itu bukan hanya untuk kita makan bersama, tapi untuk semua yang hadir situ, yang siapa yang mau. Itu bentuk sedekah kita berwujud makanan seperti itu. Makanan-makanan di sadranan dahulu dan sekarang itu kan tergantung pada kondisi saat itu. Tentu saja yang di makanan dulu sama yang sadranan sekarang agak ada perbedaan. Misalnya dalam hal penampilan, penyajian, dan wadah penyajian, jenis makanannya juga berbeda. Kalau dulu itu terutama makanan tradisional dan wadahnya juga tradisional, yaitu sudang ya, yang dipikul dan isinya banyak sekali makanan di dalam sudang itu dipikul, dan ini memerlukan suatu kebersamaan itu. Jadi makna kebersamaan itu